Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Hukum membaca salam itu, menjawab salam itu wajib ya. Mengucapkannya sunnah. Jadi Bapak harapkan agar kalian mendapatkan keberkahan dalam belajar ini diawali dengan salam, maka kalian semua harus menjawab salam ya dengan kompak ya. Ini sudah kompak belum tadi? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih sudah kompak ya. Luar biasa kelas ini ya. Sangat kompak sekali. Baik. Sebelum belajar, kita mulai dengan berdoa bersama-sama ya. Nah, ini coba Muhammad Bakir, coba dipandu berdoa ya. Silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil ismi Nabi Muhammadin warzuqni Ya, terima kasih Ananda Muhammad Bakir sudah memandu kita untuk berdoa ya. Semoga dengan mengawali kegiatan ini dengan berdoa, kegiatan kita ini ada dalam kelancaran. Amin. Baik anak-anak, alhamdulillah ya. Berdoa kita sudah dilaksanakan. Kita lanjutkan membacaan sholawat ya, bentuk rasa cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba udah terlihat di sana sholawatnya? Sudah. Ya. Coba itu sholawat apa namanya? Asgil. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Acungkan tangan. Oh ya, alam ya alam. Coba kita sama-sama ya, nanti kita membacakan sholawatnya bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina wa asgili wa akhrijna bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Ya, semoga dengan kita membacakan sholawat ya kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal Amin ya rabbal alamin. Sudah melaksanakan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, kita lanjutkan kepada tadarus Al-Quran ya. Coba siapkan juz amannya. Sudah siap belum? Juz amannya udah pada siap belum anak-anak? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Lupa Pak tidak membawa. Kenapa lupa?
Kan setiap hari Bapak bilang kalau ada pelajaran Bapak, maka harus bawa juz amma. Ya. Nah, kita kan setiap mau belajar kita tadarus Al-Qur'an dulu. Ya. Untuk minggu depan Bapak harapkan semua bawa juz ammanya ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Baik, surat yang pertama kita akan baca surah Al-Maun, Al-Kausar ya. Al-Kausar terlebih dahulu. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang kedua itu surat apa anak-anak? Al-Maun. Al-Maun. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikan ladzi yad'ul yatim Baik, itu yang kedua anak-anak. Yang terakhir, 3 ya. Yang terakhir adalah surah apa anak-anak? An-Nasr. Pada hafal tidak? Apa? Takut nggak ada yang nggak hafal gitu ya. Yuk sama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika innahu kana tawwaba. Alhamdulillah ya, semua antusias ya kita untuk membaca Al-Qur'an ya, tadarus ayat-ayat Al-Qur'an, surah-surah pendek. Ya, tentunya kalian semua Bapak yakin hafal semua ya. Ya. Di sini ada tidak yang belum hafal? Yang tadi yang 3. Hafal semua ya? Insya Allah apa? Alhamdulillah. Saya suka tertukar Pak. An-Nasr sama Al-Asr. Oh, Al-Asr iya itu namanya, tapi isinya beda ya. Ayatnya beda. Namanya kalau namanya saja. An-Nasr mah itu idaja. Ya, gitu. Al-Asr mah itu wal asri ya. Oh, wal asri Pak, kirain teh. Iya, wal Surat asri itu ya. wal asri. Iya, namanya itu Al-Asr dan An-Nasr. Bedanya ada N sama A ya. Gitu. Baik, Ya, terima kasih anak-anak. Bapak. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Takut di sini ada yang tidak hadir. Baik, nanti akan Bapak absen ya. Ya, baik. Gini ya. Kalau Bapak misalkan sebutkan namanya, kalau laki-laki hadir ya. Kalau perempuan hadir? Hadir. Hadiro. Paham ya anak-anak ya? Baik. Paham, Pak. Muhammad Bakir, hadir tidak? Hadir Pak. Ya, Asep Jenal. Mana Asep Jenal? Hadir, tidak? Pak. Ya. Hadir. Bulan. Hadir. Ya, Siti Pahita. Hadir, Pak.
Ya, Hadiroh, hadiroh. Misbahus Salam. Hadir Pak, alhamdulillah. Ya, Ade Suheti. Hadiroh, Pak. Ya, Maisarah. Hadiroh, Pak. Maaf. Yeni Nurlita. Hadiroh, Pak. Asep Dani Ramlan. Hadir, Pak. Ya. Ali Al-Aziz. Hadir. Siti Maryani. Hadiroh. Cucum Jumyati. Ada tidak? Mana Cucum? Mungkin Pak. Oh, lagi ke belakang. Hadir. Oh, hadir. itu ada. Tumi Isnaini. Ainia. Hadiroh. Leni. Tadi izin ke belakang, Pak. Oh iya, Mukminah. Hadiroh, Pak. Ya, Eko Utomo. Lagi izin apa kemana ini nggak ada? Ada Eko? Eko ada? Nggak hadir. Nggak ada suaranya Eko? Ya ada. Lagi serak, Pak. Ya, Nina Nurliana hadir. Lagi ke saat, Pak. Ya, Agus Dani ini nggak kelihatan kemana Agus Dani ada? Hadiroh, Pak. Hah, Agus Dani hadir roh? Susi Kartina mana ada? Susi Kartina. Hadir nggak? Hadir, Pak. Tadi suaranya. Oh ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Baik, anak-anak. Alhamdulillah, Bapak sudah mengecek kehadiran. Alhamdulillah ada, tapi ada yang lagi ke belakang ya. Baik. Nah, ini ya. Pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita ini yang akan kita pelajari ya, yang akan kita capai setelah pembelajaran. Yang pertama, membaca Quran surat Atin dengan tartil. Yang kedua, menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Atin. Ketiga, menunjukkan hafalan Quran surat Atin. Keempat, mengetahui makna Quran surat Atin dengan benar. Selanjutnya, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan. Ya, sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Atin. Yang terakhir, memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Atin. Nah, itu ya yang akan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Lanjutkan. Nah, ini tentang Atin ya. Bapak akan tanya sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut lagi. Mengapa dinamakan surat Atin? Siapa yang bisa jawab? Yo, silakan. Ada tidak yang bisa jawab? Kenapa dinamakan surat Atin? Ya. Yo, silakan Cucum. Bisa jawab tidak? Karena dibuat dari kata Atin. Coba Cucum. Ya, coba. Kenapa bisa dinamakan surat Atin? Cucum? Ada Cucum? Apa Pak? Saya itu Pak lagi banyak pikiran Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Coba Alam. Alam bisa nggak menjelaskan kenapa bisa disebutkan surat Atin? Pacaran terus. Ya, Alam bisa jawab tidak Alam? setelah saya baca Pak malam, bisa Pak? Ya, coba. Ya, setelah saya baca malam Pak, Atin Ya. itu buatin. Ya, silakan. Ya, ayatnya ada 8 ayat itu ya Pak. Ya, betul. Termasuk diturunkannya di Mekah, Makiyah ya Pak. Betul. Saya lupa lagi Pak surat nama. Ya. Nggak tahu surat Pertanyaannya gini, keberapa ya? Alam. Pertanyaan kenapa Oh, bisa oke. dinamakan surat Atin? Coba bisa jelaskan tidak? Oh iya. Ya, coba. Ujungnya Saya, Pak. Pak. Ya, coba. Yang lain bisa jawab tidak? Saya, Pak. Silakan.
Jawab. Karena mengandung arti buah tin. Mengandung arti buah tin. Nah, coba ada yang lebih lengkap, lebih tepat gitu, ada tidak? Coba siapa yang bisa? Saya. Coba. Karena atin diambil dari kata atin yang terdapat dari ayat pertama, Pak. Iya, pintar. Ya itu ya. Jadi kenapa dinamakan surat Atin? Diambil dari ayat pertama. Watini, gitu ya. Atin, gitu ya. Tuh. Baik, anak-anak. Nah, kita bisa lihat di sini di gambar. Nah, di sini ada buah tin dan ada buah zaitun. Izin ke belakang. Ya, silakan. Ada yang pernah mencicip buah tin dan buah zaitun? Belum, Pak. Tahu juga minyak zaitun, Pak, saya. Kalau kita ke Mekah ada ya, bisa mencicip buah tin dan buah zaitun ya. Ya. Buah korma beda, Pak? Beda sama buah korma mah. Nah. Buah tin teh ada enggak di sini? Di sini ada di Indonesia. Di Indonesia juga ada kalau pesan buah tin, buah pir juga ada, buah tin, buah zaitun ada. Ya. Tapi harus pesennya pernah saya juga ya. Bapak juga pernah pesen online ya. Alhamdulillah bisa. Ya. Pohonnya nggak ada, Pak, di Indonesia. Ada emang ini Ada di rumah saya ada, Pak. Ada. Oh, ada di rumah saya ada buah tin, Pak. Oh, ada, alhamdulillah. Berarti Maisarah udah pernah ya? Udah pernah nyoba ya? Udah. Pernah ada pohonnya, Pak. Gimana enak tidak buahnya? Buahnya enak tidak? Enak, Pak. Alhamdulillah. Ya, enak karena ini buah tin dan buah zaitun ini ada dalam Al-Qur'an. Jadi dicantum dalam Al-Qur'an, ya, anak-anak. Jadi kalau makan buah tin sunat dong, Pak. Ya. Ada pahalanya. Kalau ada boleh ya, boleh kalau ada mah. Tapi kalau jangan terlalu memaksakan ya. Kalau ada boleh ya. Iya, karena sulit ini ya, sulit di kita ini mendapatkan buah seperti ini, enggak seperti mendapatkan buah jeruk, buah apel kan gampang ya, itu ada di toko buah. Kalau buah tin, buah zaitun itu enggak ada di toko buah ya. Nah, harus pesan dulu itu, diimpor dari luar negeri ya. Di mana adanya? Siapa yang tahu? Di Mekah apa di mana? Gimana? Di Mekah. Di Mekah, Pak. Ya, di Mekah, betul. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, mari belajar Quran surat Atin. Tadi kita Bapak sudah ngecek ya. Kalian sudah pada hafal-hafal kalau surat pendek ya. Ini juga Atin juga termasuk surah-surah pendek ya. Terdapat di juz keberapa? Juz keberapa? Yang ke-90. Juz 30, Pak. 30. 30. Iya, pintar ya. Orang Islam yang membaca Al-Qur'an tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Nah, pertanyaannya bagaimana? Mengapa ya? Kenapa orang yang membaca Al-Qur'an bisa dikatakan orang istimewa? Ada yang bisa jawab tidak? Coba. Silakan. Karena mah Al-Qur'an itu mukjizat, Pak. Ya, karena Al-Qur'an itu mukjizat yang terbesar. Ya, mukjizat terbesar dan istimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi di antara para nabi yang mendapatkan mukjizat luar biasa ya, sampai hari ini kita bisa mendapatkan manfaatnya ya dari mukjizat Nabi Muhammad ya, itu Al-Qur'an ya. Suka pada baca tidak surat Al-Qur'an? Baca, suka, Pak. Ya, harus rajin ya. Harus rajin. Kita selesai sholat membaca Al-Qur'an. Enggak usah banyak-banyak ya. Satu atau Bapak, saya mah masih ikro. Oh, masih ikro, yang apa-apa. Ikro juga kan itu dari Al-Qur'an ya. Ikro berapa itu? Ikro 4. Ikro 4. Nggak apa-apa, belajar lanjutkan ya. Nanti kalau udah selesai ikronya bisa dilanjut ke Al-Qur'an ya. Ya, nggak apa-apa. Pak, izin ya ke belakang, Pak ya. Boleh silakan ya. Minggu sekali, Pak, ngaji Qur'annya, Pak. Ya.
seminggu sekali, saya nggak apa-apa. Oh, Ngaji seminggu Qurannya. sekali. Ya, kalau misalkan nggak sempat karena sibuk, bolehlah. Tapi jangan sampai nggak pernah ya, seumur umur nggak pernah baca Quran. Karena kita ini adalah umat Muslim, ya. Pedoman kita adalah Al-Quran. Tentunya semuanya ingin selamat kan? Ya, hidup di dunia dan di akhirat. Nah, maka Al-Quran ini adalah jalan ya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Nanti ketika kita sudah meninggal, ya nanti kita dikuburkan, insya Allah akan menjadi penerang ya di dalam kubur ya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini membaca Quran surat At-Tin. Anak-anak, kalian sudah hafal semua surat At-Tin? Iya, Pak. Coba kita sama-sama ya, kita akan baca surat At-Tin ya. Gimana mau sama-sama atau dicontohkan dulu sama Bapak? Contohkan dulu, Pak. Ya, baik. Nanti ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membacakan surat At-Tin. Ada yang mau coba? Silakan. Bapak beri kesempatan untuk mencoba ya. Silakan, ada tidak? Saya, Pak. Silakan Alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Ananda Alam. Ya. Yang ilaladina amanu. Nah, kayak surat Al-Asr ya, Pak. Yang mana? Iya, itu hampir mirip-mirip ya, tapi beda ya. Hampir mirip. Ya, kadang suka keliru itu juga, ada tertukar kadang ya. Tapi kita kalau baca Al-Qur'an itu harus fokus ya, harus konsentrasi. Jadi jangan sampai tertukar ya, jangan sampai keliru. Ya, ada lagi yang mau coba, silakan. Asep Dani, boleh coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa rodadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Aduh. Ada yang masih mau coba baca surat Atin? Sudah? Anak-anak? Halo? Terdengar suara Bapak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ada yang mau coba lagi Halo, tidak? Pak. Tidak, Pak. Oh, Sudah. berarti sudah ya? Iya, alhamdulillah udah diwakili Iya. 2 orang ya. Tapi perempuannya Iya, nggak ada Pak. tadi ya. Belum ada yang coba perempuannya. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya untuk mempersingkat waktu. Ya, arti Quran surat Atin. Nah, sudah terlihat artinya di sana. Ya, 1. Coba baca Bakir. Artinya Bakir? Artinya demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri yang aman ini. Lanjutkan Bakir, tadi belum selesai ya. Coba baca lanjutkan Bakir. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ya. Ya, terima kasih anak-anak Bakir ya sudah membacakan surat Atin. Kita lanjutkan. Nah, kandungan surat Atin ya. Nah, ini kandungan surat Atin. Sudah terlihat ya? Coba siapa yang mau baca kandungan surat Atin ayat pertama? Ayo, Ai. Saya, Pak. Oh, siapa tadi? Saya. Ya, coba bacakan. Kandungan surat Atin ayat pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengengserkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ya, bagus. Terima kasih ya, Yeni ya. Sudah membacakan kandungan surat Atin ayat pertama ya. Ini berarti ini sangat banyak sekali manfaatnya ya, buah zaitun dan buah tin ya.
untuk kesehatan tubuh kita. Misalkan di daerah kita banyak buah tin dan zaitun, insya Allah ya tiap hari kita makan ya, biar sehat. Ya, baik lanjutkan. Ayat kedua. Siapa yang mau baca ayat kedua? Ayo Ai. Baca Ai. Ayat kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melakukan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Ya, terima kasih Ai ya sudah membacakan kandungan surat Atin ayat kedua. Ya, ada yang pernah ke sini tidak? Belum ya? Belum. Ya, sama ya, Bapak juga belum. Ya, kita lanjutkan. Ayat ketiga. Silakan Cucum, boleh Cucum? Bacakan ayat ketiga. Boleh. Silakan. Kandungan surah Atin ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Makkah juga disebut sebagai Ummul Qura, dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, terima Sudah, kasih Pak. Cucum ya. Nah, ini adalah kota Mekah dikatakan kota yang aman. Siapa saja yang ke sini insya Allah aman. Ya, aman dan akan selamat ya. Nih, dan di sini juga banyak sekali menyimpan sejarah ya. Sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dulu di sini. Sampai sekarang masih ada ya. Ya, kita berdoa. Ada yang sudah ke sini naik haji? Belum? Belum. Ya, Bapak doakan ya kita bisa pergi ke sana ya. Ya, lanjutkan. Sama Palestina, Israel dekat nggak, Pak? Ya, jauh. Jauh. Ya, silakan. Kita lanjutkan ayat keempat. Siapa? Ayo, Leni, bisa bacakan Leni? Siapa? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Udah, Pak. Ya, terima kasih Reni ya sudah membacakan kandungan ayat keempat ya dari Quran surat Atin. Nah, ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah manusia yang adalah makhluk yang paling sempurna oleh Allah, diberikan apa? Akal dan pikiran dan juga anggota badan yang sangat sempurna. Kita bersyukur oleh Allah diciptakan menjadi manusia, tidak diciptakan jadi hewan ya. Itu bisa dipahami anak-anak? Paham ya? Siap. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, ayat kelima. Silakan siapa lagi yang belum? Coba bacakan Siti Pahita. Baik, Pak. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya.
apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Iya, terima kasih Siti Pahita ya sudah memecahkan kandungan ayat kelima. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ya. Jadi Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya. Jadi kalau perilaku kita tidak baik di hadapan Allah kita akan hina ya. Jadi kalau kita ingin dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala maka menjadi orang yang berilmu, orang yang soleh, yang beriman. Iya, itu diantaranya ya. Insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, lanjutkan. Nah, ini ya, ini contoh kelebihan manusia dari makhluk lainnya ya. Sikap dan perilakunya, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Ini jadi contoh, kita jangan sampai berbicara kasar, berbicara yang tidak baik, yang tidak sepantasnya diucapkan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mulut ini bukan untuk berbicara yang tidak baik, untuk berzikir, membaca Quran, berbicara yang baik itu ya. Gitu. Jadi harus dimanfaatkan dengan yang baik. Berpakaian menutupi aurat dan memilih model dan warna yang sesuai serasi dan disenangi. Ya, makan dan minum, mengonsumsi makanan dan minuman halal bergizi sesuai dengan selera. Itu bedanya. Coba kita pernah tidak kita lihat seekor anjing di jalan? Pernah, Pak. Iya, kira-kira anjing itu pakai baju tidak? Tidak. Tidak, ya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia tidak pakai baju, malu tidak? Malu. Iya, makanya itu berarti tandanya kita makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Ya, kita harus bersyukur jadi manusia, ya, tidak dijadikan hewan. Makanan pun harus dijaga, ya. Jangan yang haram kita makan, ya. Makan yang halal-halal, ya, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bergaul sama teman, berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti menggunakan anggota baik dan tidak menyakiti, ya. Itu hati-hati ya dengan mulut kita, ya. Harus dijaga, jangan sampai dengan mulut kita bisa menyakiti perasaan orang lain, karena kalau sampai hati orang lain tersakiti oleh kita itu susah untuk disembuhkannya, ya. Nah, jadi harus dijaga, ya. Itu menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan. Ini tangan gunanya untuk apa? Untuk makan. Boleh banyak untuk makan, memegang, ya, untuk memegang. Jangan sampai tangan ini dipergunakan kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Mencuri, apalagi memegang yang bukan seharusnya dipegang, ya, memukul orang itu tidak boleh, ya. Itu. Jadi gunakan pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Baik, lanjutkan ya. Sekarang ayat keberapa? Ayat ke-6. Siapa yang mau coba baca? Coba Siti Maryani baca. Ayat ke-6 ya, Pak. Ya, yang ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang apa ya? Melaksanakan. Beriman. Ya, yang melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dan siksa akhirat. Ya, baik. Terima kasih Siti Maryani telah membacakan kandungan ayat ke-6 dari Quran Surat At-Tin, ya. Nah, gini. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, ya, maka kita harus jadi orang yang soleh, ya. Ya, jangan jadi berandalan, ya. Yang meresahkan orang lain itu, ya. Orang yang meresahkan orang lain itu tidak disukai, ya. Makanya jadi orang yang soleh-soleh saja, ya. Ya, kalau yang jelek-jelek itu yang di TV-TV jangan diikuti, ya. Nah, karena itu bisa merugikan diri kita dan juga orang lain. Baik. Ya, Pak. Ya, siap. Ayat. Nih, ya.
Coba kalian amati gambar yang ada di layar di sana. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Ya, coba kira-kira gambar Sudah, pertama Pak. itu gambar sedang apa itu anak-anak? Itu sedang sepertinya memberi pengemis. Memberikan uang pada Memberi sedekah, pengemis. sedekah. Ya, yang kedua orang yang sedang memasukkan uang ke dalam Kotak amal. kotak masjid, amal. Pak. Itu yang ketiga, kira-kira gambar apa anak-anak? Memberi bantuan. Ya, memberi. Jadi kita harus jadi orang yang suka berbagi pada orang ya, karena tidak semua itu Allah ciptakan mampu ya, ada yang mampu, ada yang tidak. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang mampu, yang serba kecukupan, maka kita harus mengasihinya kepada yang membutuhkan. Itu ya. Apakah kalian pernah melakukan hal-hal yang sudah dicontohkan di gambar tadi? Sudah tidak? Sudah, Pak. Sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Ya, kalau laki-laki hari Jumat biasanya di masjid ada apa? Ada kotak amal. Maka kita isi seikhlasnya kita. Nggak usah besar-besar ya. Kalau besar alhamdulillah, tapi ikhlas ya. Jangan besar tidak ikhlas ya. Tuh, baik. Silakan sekarang ayat ke-7. Siapa yang mau baca, yang belum siapa? Agus, ada Agus Dani, ada? Siapa yang belum? Eko, ada Eko? Ada tidak? Kayaknya udah. Ya. Ya aja tuh, Pak. Saya lagi. Siapa yang mau baca? Ya, silakan Alam, silakan baca ayat ke-7 Alam. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya pembalasan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati, untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Baik, itu, Pak. Terima kasih Alam sudah membacakan ya. Itu kandungan ayat ke-7. Ya, jadi kita itu jangan sampai meragukan hari kiamat ya, karena hari kiamat itu pasti yakin ya adanya, pasti akan terjadi ya. Rukun iman yang keberapa kiamat itu anak-anak? Yang kelima, Pak. Pak. Ya, bagus. Yang kelima. Apakah kalian yakin adanya kiamat? Yakin, Pak. Yakin, Pak. Karena kita selaku umat muslim harus yakin, karena kalau tidak yakin, maka rukun iman satu akan hilang. Bagaimana kalau ada yang hilang? Maka akan tidak seimbang ya, karena ada yang hilang ya. Kalau kita ingin seimbang, maka harus semuanya yang 6 kita ada ya. Tuh, baik, kita lanjutkan. Ya, ini ayat yang terakhir ke-8 kandungannya. Kebaca tidak? Baca, Pak. Ya, siapa yang belum coba? Ya, yang belum coba silakan siapa? Yang belum itu Wulan tadi, Pak. Oh iya, coba Wulan. Wulan coba bacakan itu kandungan ayat ke-8. Siap, Pak. Nah, silakan Wulan baca. Pada ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala ke-8 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan, tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilannya Allah adalah sebaik-baiknya pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga telah menyiapkan kenikmatan bagi
orang yang menjalankan syariatnya. Ya, baik. Terima kasih Wulan ya telah membacakan kandungan Sama-sama, ayat Bapak. ke-8 ya. Makasih ya. Nah, dalam arti ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala akan mengadili semua perbuatan kita selama hidup di dunia. Nanti akan diperhitungkan ya. Bagaimana cara kita memperhitungkan nanti ya, ditentukan sekarang ya. Kalau misalkan sekarang kita banyak beramal yang jelek, maka tentunya nanti kita akan celaka. Kalau kita melakukan amal soleh, insya Allah kita akan bahagia di mana? Di akhirat. Tentunya semuanya ingin selamat di dunia dan di akhirat. Ya, baik anak-anak. Terakhir ya. Ini. Mohon Bu, di ya. Mangga. Semua udah paham ya? Ya, kalau sudah paham, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak, ya. Kalau tidak ada, nanti ini kok coba kalian isi. Ya, ada di sana nggak? Isi soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Coba nanti kalian isi, dibuka buku tugas kalian ya. Nanti coba kalian tulis soalnya dan jawab dengan jawaban yang paling tepat ya. Ya, paham anak-anak? Sekarang Pak hasilnya atau nanti? Ya, sekarang. Ya, sekarang Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan kerjakan. Ya, Baik, kerjakan. Pak. Baik, Pak. Ya. Sudah anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Sudah, Ya, nanti kalau sudah, nanti coba kumpulkan ya ke Bapak ya. Nanti sama Bapak bisa diperiksa dan dinilai ya. Ya, Pak. ya baik anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak tadi sudah ngasih soal untuk dikerjakan. Selanjutnya Bapak mengingatkan kembali ya. Apabila ada yang belum hafal surat Atin. Dan nanti Bapak tugaskan di rumah agar menulis surat Atin ya. Ya, nanti boleh hasilnya dikumpulkan lagi ya sama ketua kelompoknya ya. Baik, nanti sama Bapak dinilai ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Materi untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak. Waalaikumsalam. Lanjut peserta selanjutnya silakan.